Desa Rangkah Kidul adalah sebuah desa yang terletak di ujung paling timur Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo. Semula desa ini berupa pulau kecil yang di sekelilingnya berupa rawa-rawa dan banyak ditumbuhi pohon boyok. Desa Rangkah Kidul memiliki luas wilayah 238.335 hektar yang secara administrasi pemerintahan hanya terdiri dari satu dusun yang terbagi menjadi 4 RW dengan jumlah penduduk 5.038 jiwa dan 1.213 KK. Penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun sekitar 2.195 jiwa atau hampir 44% dari jumlah keseluruhan penduduk di Desa Rangkah Kidul. Hal ini merupakan modal berharga bagi ketersediaan tenaga produktif dan sumber daya manusia. Desa Rangkah Kidul memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pada potensi sumber daya manusia, Desa Rangkah Kidul memiliki kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang cukup tinggi. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga. Dan yang terakhir, adanya penduduk yang memiliki keterampilan atau yang bisa disebut home industry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jiwar Leono, Kepala Desa Rangkah Kidul. Usia saya sudah 64 tahun. Saya menjabat sebagai Kepala Desa Rangkah Kidul mulai tahun 1989 sampai sekarang. Ini periode yang ketiga. Pertanyaan tentang pertanian Desa Rangkah Kidul pada awal saya menjabat tahun 89, pertanian Desa Rangkah Kidul adalah pertanian yang sangat subur. Ada 2 petani tambak dan petani padi. Namun dengan perkembangan zaman pada tahun 2002 mulailah tanah-tanah tersebut beralih status karena tanah tersebut tidak berfungsi, adanya air asin naik ke atas, akhirnya tidak produktif dari pertanian sawah. Akhirnya yaitu dialihkan atau dijual kepada investor-investor yang ada di wilayah Desa Rangkah Kidul. Pertanian sawah ini sudah habis semuanya, tidak ada, dan pertanian tambak seluas kurang lebih tani tambak luasnya 167 hektar itu sudah menjadi satu lahan industri pergudangan. Fasilitas yang ada secara umum dari fasilitas untuk masyarakat desa, kami berikan pelatihan-pelatihan dengan perkembangan zaman ini untuk pelatihan-pelatihan memasak, pelatihan bordil, pelatihan macam-macam lah pelatihan. Tapi alhamdulillah dengan ada beberapa pelatihan terdiri dari UMKM dan ini sudah berjalan. Alhamdulillah dari masyarakat sudah bisa mengambil dari nilai hasilnya. Selain itu juga fasilitas kesehatan semua berkaitan dengan kesehatan masyarakat, mulai dari balita, ibu hamil, posyandu dan sebagainya sudah terpenuhi semuanya. Alhamdulillah. Untuk jalan Desa Rangkah Kidul, alhamdulillah kalau tahun awal saya menjabat tahun 89 sampai tahun 95 ini masih banyak banjir. Dan alhamdulillah pada tahun ini untuk Rangkah Kidul sudah tidak pernah banjir karena ketinggian daripada jalan ini sudah ditinggikan dengan bantuan dari pemerintah daerah, dari dana desa juga pemerintah daerah dan dana bantuan dari pusat juga. Jumlah penduduknya untuk semua warga Desa Rangkah Kidul 5.038.
untuk laki-lakinya kurang lebih 2.517, untuk perempuannya 2.521. Potensi desa Rangkai Kidul dari warganya ini kebanyakan kalau dulu petani tambak dan petani sawah, tapi sekarang ini kebanyakan bekerja di wilayah pergudangan dan industri yang ada di wilayah desa Rangkai Kidul. Ini hampir tidak ada satu pengangguran di sini, alhamdulillah. Tapi untuk yang PNS-nya ini terbatas, kurang lebih PNS pegawai negerinya ini kurang lebih hanya tiga orang aja. Untuk TNI-nya mungkin 2, ya, polisinya nggak ada, TNI 2. Ya, minim. Tapi yang banyak dari usaha-usaha yang ada di luar desa, termasuk wilayah desa Rangkai Kidul, pergudangan dan perindustrian yang ada di wilayah desa Rangkai Kidul. Maka dari itu kami sebagai kepala wilayah desa Rangkai Kidul memberikan satu aturan bahwa setiap pengusaha yang ada di wilayah desa Rangkai Kidul yang memiliki pergudangan ini kami wajibkan untuk memfungsikan tenaga kerjanya dari wilayah desa Rangkai Kidul. Satu gudang minimal harus ada 1 tenaga kerja yang kerja di sana. Ini. Pencariannya ini ke wilayah pergudangan dan perindustrian di wilayah sana. Tapi tentang potensi desa kita, kembali lagi ke potensi desa kita. Potensi desa kita kalau kita ukur dengan tahun 90-an mungkin jauh lebih enak sekarang. Kalau sekarang ini desa kita ini alhamdulillah punya dari dana asli pendapatan desa ini kurang lebih untuk anggaran tahun depan ini mungkin bisa mencapai hampir 700 juta. Ini potensi desa Rangkai Kidul hampir itu. Kalau tahun 2022 ini masih kurang lebih hanya sekitar 300 juta. Mengapa demikian? Untuk tahun depan bisa meningkat? Karena kami kemarin sudah mengadakan tukar guling tanah kas desa Rangkai Kidul yang seluas 21 hektar diganti oleh salah satu perusahaan di wilayah Sekwenlok, yaitu PT Makmur Berkah Amanda, ini seluas 62 hektar dan dapat kompensasi pembangunan gedung serbaguna sekaligus untuk tempat olahraganya daripada pemuda desa ini. Nah itu nanti baru bisa meningkatkan nilai hasil daripada pendapatan desa yang asli. Sebetulnya karakteristiknya desa ini sebetulnya warga desa kalau sekarang saya sudah tidak ada, tadi saya sampaikan, jadi sudah ke kota-kotaan lah sini. Kalau dulu desa Rangkai Kidul desa yang paling terpencil, desa yang paling pinggiran, bisa dikatakan desa tidak perkotaan, tapi sebetulnya kita ini ikut wilayah kecamatan kota. Tapi sekarang warganya karena nggak ada pertanian, nggak ada pertambahan, jadi sudah masuk ke wilayah perkotaan. Maka dari itu Rangkai Kidul sudah bukan desa lagi, jadi ke kota-kotaan. Gitu. Jadi saya sebagai warga desa Rangkai Kidul berharap semoga
desa kami ini, yaitu Desa Rangka Kidul, menjadi semakin maju, pemerintahnya kuat, warganya guyup rukun, dan semua bisa merasakan manfaat pemerintah desa yang baik. Jadi kami bisa merasakan kepuasan sebagai warga atas pelayanan perangkat-perangkat Desa Rangka Kidul yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Haji Warwiono. Mata pencarian warga masyarakat Desa Rangka Kidul dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor. Yang pertama ada pertanian dengan jumlah 1.699 jiwa yang presentasinya 61,29%. Yang kedua ada jasa atau perdagangan dengan jumlah 715 jiwa yang presentasinya 25,79%. Yang ketiga ada industri dengan jumlah 98 jiwa yang presentasinya 3,54%. Yang terakhir ada sektor lain dengan jumlah 260 jiwa yang presentasinya 9,38%.